sekalian, dari Pagesangan sampai ke tempat ini lalu tadi berdinamika ya, teman oleh tim yang luar biasa. Menurut saya pasti ada hal-hal yang kalau mau dikatakan di luar dari kebiasaan. Jadi saya menyampaikan ke Mbak Desi. Nah, malam hari ini dia senang karena malam minggu jadi nggak sendirian. Nggak ikut berdiri sendirian. Tak tolong kalau mandi. Kalau ada yang menemani setiap Sabtu silakan. Jadi memang tidak biasa jumpa dan saya senang sekali dengan rencana dari bidang sumber untuk menyelenggarakan perjumpaan semacam ini karena ya kita itu manusia, kita bukan barang, kita bukan benda mati, tapi manusia yang terus mengalami dinamikanya dalam perjalanan hidup, khususnya juga dalam pelayanan. Dan tema kita hari ini menurut saya juga sebenarnya kita mengawali tahun 2025 nanti fokus pastoralnya juga soal terimplikasi diskusi. Jadi 2025 nanti memang terakhir dan menurut saya bidang sumber sudah mengawali dengan lebih serius saya kira. Nah, mungkin dengan judul ada perbedaan ya. Kalau di sini imamnya di depan, nabi dan raja ya. Di situ nabi, imam dan raja. Nanti kenapa saya memilih urutannya karena nanti saya akan mengambil dalam salah satu dokumen yang penting yaitu kata diskusi gereja. Oke. Nah, yang pertama saya nyambung akan sesinya besok siang sebelum misa dibalik. Kalau yang judulnya teladan dan mencantumkan diri dengan semangat, kita lihat dulu semangatnya itu apa. Nah, ini yang kita akan lihat malam hari ini. Tapi sebelum ke sana, saya mengajak sekalian mengingat yang paling awal, yaitu menjadi orang Katolik. Ini bangkunya mungkin bisa agak diseret dibuat terus noleh. Nah, mungkin agak diserahkan supaya biarnya nanti agak sini semuanya. Oke. Aku seorang Katolik. Katolik sudah semuanya dari baptis ya. Nah, tentu ini bukan hanya sekedar sebutan aku orang Katolik. Saya kira gitu. Mungkin KTP jelas, tetapi ini bukan hanya sekedar sebutan. Menjadi Katolik ini saya tanggapi untuk memilih. Memang kalau kita ngomong balita ya dipilih, tetapi semuanya adalah pilihan. Apakah manusia itu bisa memilih? Kalau itu memang jalannya kan berarti tidak apa. Sebenarnya manusia tidak bisa memilih. Kalau dalam kacamata demikian, iya. Tetapi kita diciptakan oleh Tuhan itu dengan kebebasan. Maka menjadi Katolik juga akhirnya menjadi pilihan. Dan kalau mengajarkan argumen di sini, tahu betul bagaimana orang yang memilih dan orang yang disuruh. Tidak. Ketika orang memilih Katolik atau memilih menjadi Katolik, dan pribadi itu akan sungguh-sungguh. Tapi kalau harus Katolik, biasanya karena perkawinan dan seterusnya ya pokoknya datang. Kalau nanti jumlahnya pertemuan dan mencukupi nego, nah itu biasanya. Nanti ini belum ada kesadaran memilih. Nah, menjadi Katolik ini tentu adalah soal awal baptis. Atau kalau bahasa yang diterima kalau dari gereja itu statusnya baptis yang kita akui kita sebut diterima dari baptis.
Jelas dari disposisi berangkat atau dasar ini. Lalu yang kedua, ya yang paling gampang karena bisa setiap hari Minggu. Maka ketika sudah tidak bisa setiap hari Minggu, ya cek kulit orang. Biasanya itu biasanya untuk mengingatkan dan sekaligus menentukan kamu kok nggak bisa atau bisa. Lalu yang ketiga, ini saya kira Anda sekalian di sini. Kamu kelahiran di lingkungan dan jadi menjadi seorang Katolik memang memiliki berangkat atau titik tolak itu yang dibaptis. Lalu kita mengikuti apa yang menjadi pokok dalam ajaran kita yaitu Ekaristi sebagai sumber dan puncak itu, dan bahkan akhirnya Anda memasuki wilayah pelayanan. Kalau saya sandingkan dengan Markus ini tentang panggilan pemerintahan yang dikatakan di sini. Ketika Yesus sedang berjalan menuju Kana Galilea, yang tidak disebut dan Andreas saudara-saudara mereka sedang menebarkan jalan di danau sebab mereka menjalankan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan jalan manusia. Markus memang sangat pendek dalam menceritakan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus teruskan berjalan sendiri lagi, lihat Yakobus, Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang bapaknya lalu mengikuti dia. Ini yang saya kasih warna-warna yang sama. Ternyata dalam panggilan menjadi orang Katolik ini, unsur ini sebenarnya ada dalam setiap misteri panggilan kita menjadi Katolik. Enggak, saya tiba-tiba pengen jadi Katolik, enggak ada yang mampu. Dan tiba-tibanya itulah yang menurut saya kamu yang panggilan. Karena manusia ini selalu terbatas dalam menyelami misteri Tuhan, sehingga manusia tidak mengerti. Dalam bahasa kita, ujuk-ujuk sebenarnya misteri. Moro-moro bahasa kita lagi. Itu misteri yang kita tidak tahu. Tetapi dalam Markus kita memiliki menurut saya cara panggilan tentang bagaimana kita dipanggil menjadi bagian. Lalu yang menarik ada dua kata ini, ya. Nanti kita terus. Dari kata-kata Yesus, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan jalan manusia. Kira-kira kepada Yesus kayak begini. Gak bayangkan kalau dia ngomong, Eris, mari ikutlah. Gak berhenti. Tiba-tiba, ya. Ini misteri. Tapi apa yang terjadi dengan panggilan ini? Ya, kalau kita lihat tadi dalam perikop itu memang ada kata berkata atau memanggil, masih ingat. Lalu yang kedua, meninggalkan tadi ada yang saya menarik, meninggalkan dalam satu Markus itu ada kata meninggalkan dua kali. Yang kedua itu mengikuti. Jadi saya tidak terangkan singkat. Menjadi Katolik adalah panggilan. Tidak ada yang memaksa kita menjadi Katolik. Entah dengan cara apa Allah berbicara kepada kita, tapi yang pasti akhirnya kita menjadi pengikutnya. Saya ini dibaptis balita. Bahkan saya tidak kenal teman baptis, tapi ternyata teman baptis saya itu orang. Ketika terus sholat baptis mau jadi romo, kita baptis bareng. Artinya apa? Kita tidak punya, atau saya tidak punya kesadaran ketika dibaptis pada waktu itu. Tetapi sekali lagi, yang pasti sekarang saya jadi Katolik. Maka boleh menjadi imam. Syaratnya kan harus Katolik dulu. Maka Krisma harus 2 tahun sebelum
belum 2 tahun seminar. Lalu yang meninggalkan untuk menjadi Katolik harus melalui pintu baptisan. Sakramen ini menjadikan kita lahir baru dalam iman dan kita diajak untuk meninggalkan segala yang menjauhkan kita dari keselamatan. Maka arti panggilan dari menjadi Katolik itu ternyata bukan hanya sekedar dicurahkan air menjadi Katolik, tapi ada dimensi meninggalkan yang artinya kelahiran baru yang lama memang diputus oleh Allah, sekarang menjadi manusia. Lalu kalau mengikuti jelas kesadaran menjadi orang Katolik harus terus dibangun, karena kita masih di dunia, kelemahan kita bisa dipakai kemudian untuk menjauhkan kita dari keselamatan. Inilah ujian iman dan hidup kita setiap hari. Jadi dimensi panggilan menjadi orang Katolik, dimensi menjadi pribadi Katolik itu, 3 hal ini menurut saya sangat terkait terus dalam perjalanan itu. Lebih-lebih yang terakhir ini, inilah yang tentu menjadi suatu perbuatan hidup kita, menutupi dengan kelemahan ini bisa dipakai oleh Allah. Kita hanya 2 ini yang saya tulis kemarin tadi, meninggalkan dan mengikuti. Meninggalkan apa? Semua yang menjauhkan kita dari keselamatan. Mengikuti ya, Yesus, dia dengan melaksanakan perintahnya mengambil salib kita masing-masing. Jadi menjadi Katolik urusannya kalau kamu sederhana singkat. Kamu gimana mau menjadi orang Katolik yang baik? Buat jawaban 2 poin ini menurut saya sudah menjadi jawaban yang komplit. Ya, meninggalkan semua yang menjauhkan kita dari keselamatan. Maka dalam janji baptis itu kita selalu mengatakan apa yang harus kita tinggalkan supaya kita masuk dalam persekutuan jemaat. Lalu mengikuti ini ya, ini melaksanakan perintah tidak hanya di sini tapi memanggil salib kita masing-masing. Jadi kadang kita berhenti di nomor 1. Jadi mau ikut Yesus itu ya pokoknya melaksanakan perintahnya. Tapi ada satu hal yang kadang atau sering kali dilewati oleh pengikut Yesus, yaitu berani memanggil salib. Karena kadang-kadang kita lupa aspek ini. Maka ketika kita berbeban berat, ketika kita menderita, lalu kita menyalahkan Allah. Nah ini akhirnya juga menjadi tidak kokoh. Karena apa? Karena kesadaran mengambil salib itu juga ada di dalam panggilan kita. Jadi orang Katolik itu tahu semua ini menurut saya menjadi Katolik yang ini yang perlu kita sadari identitas ini. Nah, karena kita dari paroki ini tentunya paroki ya. Kesadaran mau ikut Yesus dengan dibaptis memasukkan kita dalam sebuah rumah yang disebut gereja Katolik. Jadi perjalanan panggilan itu akhirnya kalau dikatakan sampai pada saat ini ya kita masuk dalam rumah yang namanya gereja Katolik. Yang dasar identitas inilah saudara-saudara sekalian yang terus harus menjadi identitas kita. Lalu setelah kita masuk ke rumah yang namanya gereja Katolik itu, ya, kita mau ngapain? Nah inilah tema kita hari ini guys. Jadi menjadi Katolik ya terus ngapain? Nah ngapainnya ini yang nanti ada tema yang jelas, yaitu menjadi imam nabi dan raja. Nah ini salah satu panggilan. Kalau sudah masuk yang namanya rumah gereja Katolik itu, ada 5 perintah ini. Rayakan hari raya, habis makan dengan hari Minggu. Nah ini ada yang masih lupa atau tidak tahu. Nah, hari raya itu apa? Nah, kalau siapa bisa makan dengan hari Minggu, berarti hari raya itu apa? Tahu ya tapi ya. Dia itu tahu maksudnya ya. Yang ngomong nggak tahu, nggak tahu juga. Tapi kalau nggak tahu, masa udah begitu.
Ya. Jadi selain hari Minggu itu ada hari raya. Hari rayanya apa saja? Ya, rayanya Paskah pasti hari Minggu enak ya. Hari Natal karena tanggal merah libur. Wah. Yang ada dan sangat dilupakan adalah hari raya kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ditinggalkan dan tidak hari raya, tapi kita tidak boleh karena itu bukan Tuhan, tapi dalam itu kemerdekaan suatu bangsa itu dirayakan ditinggalkan dalam. Nah, itu maksudnya ya, dari tingkat itu kan dari kata ya, betul ya? Ya ya. Jadi ada hari raya, pesta, peringatan, hari biasa, ya. Dan hari biasa Minggu itu bukan hari biasa, hari biasa. Dan Minggu itu yang disamakan dengan hari raya. Ada hari raya, peringatan juga ada banyak. Nah, peringatan wajib, peringatan iya, apa perusahaannya? Ya, lalu yang kedua, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari itu dan hari raya yang diwajibkan dan jangan melakukan pekerjaan yang dilarang. Maksudnya berpuasalah dan berpahala. Jadi kalau kata misi atau kata teman, bahkan dulu ini pertama ya. Ini sudah mulai pertama semua. Nah, berarti sudah mengamalkan. Ya, nanti tahu ya. Ini kita harus sekurang-kurangnya sekali setahun. Nah, ini kalau ada tadi masuk umat yang namanya gereja Katolik itu, pertamanya yaitu ini. Ya. Sampai tuntutan pada masa Paskah. Kalau ini tidak menyambut itu juga ada masalah. Karena tidak melanggar perintah. Yo aku dirasani, yo itu sopo. Kita kadang masih. Oke, ini hanya mengingatkan saja. Nah, itu orang Katolik itu ini ya, pancar tugas gereja. Ya. Kalau tadi itu 5 perintah. Dunia, koinonia, keikman, diakonia, martiria ya. Ini mengingatkan saja ya, tidak terlalu. Tapi yang sering kali keliru, liturgi jelas ya. Maka paguyuban persekutuan jelas ya. Keikman itu jelas juga. Ini diakonia, ini pelayanan itu maksudnya adalah pelayanan kepada yang membutuhkan, yang miskin, yang menderita, pelayanan. Jadi orang itu tidak diakonia. Kamu saya itu pelayananku ya sebenarnya tapi ini bukan bagian dari diakonia. Nah ini yang seringkali tidak atau salah paham tentang yang dimaksud pelayanan. Ini maksudnya pelayanan diakonia yang karitatif yang sifatnya untuk membantu. Martiria jelas. Menjadi murid Kristus artinya adalah mengambil bagian dalam kehidupan Kristus sendiri, baik dalam suka maupun duka, penderitaan maupun kesengsaraan. Mengambil bagian dalam kehidupan Kristus sendiri, mengambil bagian. Baik dalam suka maupun duka, penderitaan maupun kesengsaraan. Jadi memang orang Katolik ini menurut saya harus menjadi pribadi yang tangguh karena dia itu kerjaannya ini mengambil bagian kehidupan Kristus. Ya. Lalu yang kedua, saya beli karena sesuai dengan kita. Menjadi murid Kristus artinya juga adalah mengambil bagian di dalam 3 misi Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Berani menjadi saksi Kristus dan mewartakan iman. Ini lebih soal menjadi orang Katolik, artinya kita tidak menjadi orang yang cengeng. Nah, cengeng itu orang yang cengeng, gampang mengeluh, karena pekerjaannya
mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, mengambil bagian. Lalu yang terakhir itu bahkan berarti menjadi saksi Kristus. Dan ternyata memang benar, yaitu orang-orang kudus, para martir sungguh-sungguh. Jadi para martir itu manusia seperti kita. Dia yang berani mengambil pilihan. Nah, inilah yang menurut saya identitas Katolik. Ya. Kalau saya tak beli dan kita masuk dalam tema yang menjadi pertarungan dalam refleksi. Ya. Nah, ini yang saya maksud tadi susunannya saya sesuaikan dengan katekismus Gereja Katolik. Ya. Tapi susunan tidak terlalu mempengaruhi karena semuanya sama dalam pikiran. Yesus Kristus diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus dan dijadikan imam, nabi, dan raja. Lalu yang kedua, seluruh umat Allah mengambil bagian dalam 3 jabatan kudus ini dan bertanggung jawab untuk perutusan dan pelayanan yang keluar dari. Jadi Yesus ini diurapi imam, nabi, dan raja. Ya, kita nanti bisa lihat seperti apa. Tapi yang lebih menarik menurut saya dari katekismus Gereja Katolik. Jadi selain kitab suci, Alkitab itu kita punya ajaran yang juga sangat penting, yaitu katekismus Gereja Katolik. Jadi sumbernya itu di sini. Nah, di sumber itu dikatakan sekali lagi mengambil bagian, tapi yang menarik bertanggung jawab untuk perutusan dan pelayanan. Bertanggung jawab. Jadi kita itu yang tadi menjadi Katolik itu memilih, artinya konsekuensi, dan kita juga sadar. Tapi yang kedua dalam katekismus lebih ditekankan bertanggung jawab untuk perutusan. Jadi Bapak yang aktif dalam pelayanan ini, ya inilah yang benar jadi orang Katolik. Kalau dia datang ke gereja, misal pulang cangkruk, besok belum jadi orang Katolik, menurut katekismus. Jadi yang Bapak itu lakukan dalam pelayanan ini, ya inilah yang disebut orang Katolik. Maka nanti setelah pulang ditanya, Bu, orang Katolik? Katolik. Karena saya sudah tanggung jawab untuk perutusan. Kalau yang tidak harusnya buru-buru. Ini saya akan buat sertifikasi. Nanti bisa 100%. Salah pelayanan dan taruh di sertifikasi. Sekarang usulnya sertifikasi. Karena itu harus punya sertifikasi. Itu bisa dipakai untuk diskon di TV atau di mana. Ternyata memang begitu. Kata Yesus mengatakan demikian. Lanjutkan menjadi imam, ya tadi imam nabi dan raja. Jadi kita coba bedah satu-satu. Imamat Yesus Kristus ini juga sebenarnya soal kehadirannya di tengah dunia, menarik kembali manusia yang berdosa kepada Allah sendiri dan mengembalikan kesucian ciptaan yang telah tercemar karena dosa. Yesus menyucikan dan menyelamatkan dengan jalan salib untuk membangun umat kudus bagi Allah. Inilah yang dibatiskan kepada. Jadi ini bahasanya memang sangat teologis, tapi nanti kita coba lihat lebih sederhana. Yang perlu di garis bawahi soal bagaimana Yesus ini membawa kembali ciptaan kita semua yang berdosa ini untuk kembali suci. Tetapi yang dipakai adalah jalan salib. Itulah yang disebut pengorbanan. Kita lihat imamat seperti apa. Dengan iman dan pembaptisan maka mendapat bagian dalam panggilan sebagai imam. Jelas sekali. Sebab mereka yang dibaptis karena kelahiran kembali dan urapan itu disucikan menjadi kegiatan rohani dan imamat suci. Yang ini bisa dibaca di katekismus Gereja Katolik. Karena ini kumpulan para pengajar, misalnya harus ambil dari sumbernya. Jadi kan nanti kalau diarah ini ada katekismus. Kalau dipulang dari atas, yang saya bilang tadi, sampai di kita seperti apa?
tapi menyediakan dirinya sebagai kurban sekaligus imam agung. Gereja menjalankan tugas imam terutama dengan terus memberikan sakramen-sakramen sehingga gereja dapat terus membantu umat Allah untuk senantiasa memperoleh rahmat Allah. Jadi ternyata gereja punya tugas itu juga. Umat Allah diajak untuk terus berpartisipasi dalam kehidupan sakramen dan liturgi, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen kurban. Jadi ada dua kelompok ini, sakramen Ekaristi dan sakramen kurban. Ini keseimbangan yang memang diharapkan terjadi dalam diri umat Allah. Dan umat Allah dapat terus serta dalam tugasnya, yaitu mengasihi Allah dengan kasih atas dasar kasih. Lalu kalau sikap atau perbuatan yang disebut dengan imam atau memutuskan diri, hidup doa, devosi, liturgi dan sakramen-sakramen. Hidup itu seperti apa? Dan nanti harus dicari. Oke, dulu menguruskan dimensi Tuhan dan berani mengambil bagian dalam sini, mendengarkan dan menjalankan kehendak Allah. Ini karakter menguruskan. Lalu tadi pertobatan dan pengampunan juga muncul. Kalau dalam bahasa atau kalimat yang sederhana saya katakan, menguruskan itu adalah seperti orang tua yang berjerih payah untuk anak-anak. Makanya menjadi kudus itu ketika bapak itu menjadi orang tua yang mati yang penting pulang untuk anak-anak. Jangan menguruskan Romo yang bisa dalam arti gereja, tetapi sebagai pribadi ini bisa. Lalu mungkin pernah dengar cerita tentang ini ya, salib berubah ini ya, di Spanyol salah satu kapel buktikannya yang di foto itu ada salib yang tangannya Yesus itu tidak nempel di kayu tapi sampai jatuh di bawah. Jadi kisahnya itu adalah ketika ada orang berdosa terus mengulang-ulang dosanya, lalu romonya itu sampai jengkel, jadi diberi gaji jangan ulang lagi, lalu sampai imamnya mengatakan sudah kalau besok kamu tidak bertobat saya akan ngampuni kamu. Lalu terjadi peristiwa ini, Yesus kasih dan ingin mengampuni orang yang berdosa itu. Artinya apa? Kisah ini mengatakan bahwa bagi manusia, imam itu kan ya namanya tetap manusia, merasa bahwa sia-sia pengampunan. Dia pun isi dosa, terus saja. Tapi ukurannya imam yang manusia tadi dosa cuma dosa. Tapi Tuhan Yesus masih terus memberikan pengampunan. Tangan yang turun ini adalah untuk menarik yang berdosa tadi dan memberi pengampunan. Inilah yang menurut saya meluruskan sampai pada tahap bagi ukuran kita sebagai manusia. Kalau jatuh, maling, terus bolak-balik, itu memang ngomong gak jelas. Karena biasa sudah mati malam. Tetapi bagi Yesus yang tegaskan imam dan meluruskan siapapun yang datang kembali dan bertobat memperbaiki akan selalu diterima. Inilah tugas imam yang meluruskan. Maka menurut saya tidak ada ukuran untuk terus mengorbankan diri untuk sesuatu yang lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Nah, ini mungkin bisa mengingatkan kita kisah ini. Oke. Lanjut yang kedua, ini masih kuat ya. Kuat ya. Babot. Nabi, ya, Nabi ini karakternya jelas ya.
Yesus selalu berbicara tentang Bapaknya. Dia adalah sabda yang mewartakan kebenaran Allah, agar Allah semakin dicintai dan manusia berjalan dalam kehendak dan kebenarannya dan beroleh keselamatan yang sejati. Jadi warta kenabian ini ya soal bagaimana kita terus mewartakan kebenaran Allah. Dan yang kedua adalah soal supaya Allah semakin dicintai. Itu dua kata, dua frasa yang menurut saya kadang kita tidak beres atau bahkan meniadakan satu dengan yang lain. Apa yang saya maksud? Kita mengatakan kebenaran Allah, ini yang benar, yang benar, yang benar. Tetapi kalau Allah tidak semakin dicintai. Bahkan ketika kita mengajarkan tentang ajaran Allah, anak-anak kita malah bantah. Ini yang akhirnya tidak sesuai. Karena selain mengatakan kebenaran Allah, yang kedua yang tidak boleh ditinggalkan, Allah harus semakin dicintai. Dan inilah yang dalam pengajaran-pengajaran kepataan kita yang kadang tidak sesuai. Ya, ada guru agama mewatakan cinta kasih. Kamu itu jangan bertengkar. Kamu itu harus cinta sama temanmu. Kamu soleh bertengkar tak boleh. Ngomong cinta kasih tidak boleh berkelahi tapi malah kan buruk. Ini kan malah repot. Nah ini yang maksud saya adalah mewartakan kebenaran Allah, tetapi Allah malah tidak dicintai. Nah ini yang kadang kita lupa dalam pengajaran, dan itu juga selalu diingatkan kalau kami marah, kalau khotbah kok malah ngamuk, marah, itu kan jelas aspeknya kedua tidak Allah itu namanya Allah dicintai kan harusnya Allah yang baik, yang memeluk, Allah yang sabar, sehingga orang merasa bahwa ya memang benar. Tetapi ketika mendengarkan khotbahnya Romo, isinya apa? Sawi. Makanya kan keluar instruksi Paus tentang khotbah 10 menit. Ya, 8 menit ya. Kalau komentarnya 2 menit. Jadi sampai ada gerakan semacam itu. Karena ya memang ya kita tahu ya, teologi itu bukan sesuatu yang merupakan. Sehingga ketika menerjemahkan itu seringkali kebanyakan pengantar itu tidak. Nah, maka ini yang menurut saya perlu kita sadari betul. Kalau kita bekerja untuk menyatakan kebenaran Allah, ukurannya adalah apakah Allah semakin dicintai sama dia atau tidak. Kalau ini yang terjadi, maka yang kita katakan sudah sesuai dengan yang kita katakan. Ya, itulah yang menurut saya para nabi ini mengambil peran ini. Yang menetapkan banyak nabi yang juga dibunuh. Ya, kalau kita tahu sejarahnya Israel, kan banyak nabi yang juga disingkirkan oleh orang Israel. Karena apa? Ya tadi kalau dalam bahasa kita bisa belajar lama, itu tidak setia. Tetapi apa yang diambil oleh nabi inilah yang sebenarnya yang harus sungguh-sungguh disadari. Ya, oke, lanjut. Nah, dalam diri Yesus ya ini mewartakan kebenaran karena dia sendiri adalah kebenaran, jelas ya. Gereja harus terus mewartakan kebenaran Kristus, mewariskan harta pusaka kebenaran ini dari satu generasi ke generasi secara murni. Ya. Tugas pewartaan ini termasuk evangelisasi dan katekese dan seterusnya yang gereja. Lalu umat Allah, umat Katolik diajak untuk turut aktif dalam setiap karya pewartaan, baik melalui katekese, kesaksian hidup dan teman-temannya. Jadi ini katekese saya kira jelas, pewartaan jelas, dan kesaksian hidup. Hanya kita tahu bahwa Nabi
Ini ada salah satu tokoh ya, kalian sama. Bagaimana dia juga tentang kesaksian. Ya. Nah, ini yang saya katakan. Ini waktunya Yohanes Baptis menyampaikan kebenaran Allah. Jelas. Dalam kalimat ini saya kira kita sudah familiar tentang Yohanes Baptis. Dia semakin besar, aku semakin kecil. Tapi kalau dia semakin besar, aku jauh semakin besar. Bukan artis. Jadi kadang-kadang kita juga harus menyadari pola ini. Ada saya selalu mengatakan rogo itu kan kalau menanyakan ideologi itu kan oleh kanan Tuhan. Tapi kalau saya menyadari bahwa orang-orang tidak menghormati saya sebagai pemimpin Ekaristi menghormati kehadiran simbol Kristus dalam diri saya. Harus kalau enggak, Bapak Ibu pasti merasakan ya, dihormati. Kalau kita jalan itu, cuma kita itu kan ada yang terbiasa hormat gitu. Tapi nggak usah kalau mau sekali. Coba kalau saya bayangkan. Nabi juga kadang-kadang bisa tergoda untuk itu. Ya. Kalau itu terjadi, Nabi hilang. Dia jadi artis. Ini salah satu moto atau tulisan dari Ignatius Loyola. Mayuren dari Durian, biasanya semasa sini yang populer. Influence Talenten Humanum, itu penggunaan hal yang besar dan keselamatan umat manusia. Ini sebuah cara pandang untuk melihat bagaimana karakter Nabi. Nah, yang ketiga, raja itu supaya gampang saya bandingkan dengan gembala. Rajanya Yesus ini bukan raja dalam arti super power kekuasaan, tapi lebih pada gembala. Memimpin semua ke dalam kerajaan Bapaknya, kerajaan Allah yang kekal. Kalau lebih gampang pahami, saya kira pemahaman ini lebih enak. Akulah gembala yang baik. Maka menjadi raja, nah ini kan akan menjadi raja setiap pelayan. Karena konsep rajanya semacam ini. Dia tidak datang untuk melayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Karena kalau kita lihat di gereja, ya, kalau uskup itu menyebut dirinya sebagai dalam Ekaristi, apa biasanya beliau menyebutkan dan Mama yang dengan kalau Romo yang menyebutnya uskup, misalkan bisa Zeus begitu. Tapi kalau uskupnya sendiri ketika dia merayakan Ekaristi menyebut Paus dan Ambamia dengan jadi sebenarnya tidak di gereja itu semakin ke atas, dia sebenarnya semakin harus melayani kurang lebih. Maka Paus itu disebut sebagai pelayan dari para pelayan Allah. Jadi raja di sini dalam konteks yang semacam ini. Maka memang secara faktual dia pemimpin, tetapi pemimpin yang semangatnya semacam ini. Contoh yang paling gampang menurut saya adalah kepala keluarga. Bapak-bapak
bapak sekalian yang punya keluarga, punya istri anak, apakah Anda sebagai kepala keluarga punya singgasana di rumah? Usulnya paling begitu deh bapak, kalau kecil ibu deh, kalau anak-anak yang paling cilik dan sehat. Nah, bahkan seorang kepala keluarga mengangkat anak untuk diletakkan di bunda. Itu sebenarnya simbol yang sangat jelas dalam kehidupan. Maka sebagai raja yang seperti itulah yang sebenarnya menjadi panggilan itu tugas Kristus. Dan kita tahu yang dijalankan oleh Yesus adalah mati di sana, dinaikkan memang, tetapi tidak dinaikkan di kursi tahta yang megah dengan berbagai macam emas perak dan sebagainya, tetapi dinaikkan dalam salib. Nah, inilah yang kadang kita tidak mudah, apalagi dunia kita itu kadang mengajarkan tidak demikian. Katanya wakil rakyat tapi malah lebih, tapi kita tidak di Indonesia ya. Hanya wakil rakyat yang memang terwakili di mana-mana. Nah, ini yang memang tidak mudah bagi spiritualitas kita. Makanya semakin kita di atas dalam hierarki gereja atau dalam pelayanan. Makanya tadi saya dengar seorang kembali yang menyebut Pak Anton tadi gampangan. Jadi kayaknya Pak Anton akan lama ini urusannya. Kesimpulannya situ. Suaranya sama. Tidak gampang. Tidak gampang. Apalagi kalau namanya sudah masuk pengurus gereja, itu tidak gampang. Itu pasti mau tidak mau itu melayani. Karena komentator ini banyak sekali. Itu tapi tidak dibicarakan, berdasarkan aman, terkendali, ya Pak ya. Baik. Maka tadi susunan yang sama, Yesus sebagai raja ini ya, di setiap hati umat manusia dan juga menjadi raja di dalam kerajaan surga. Raja di setiap hati umat. Ada bayangkan kalau Yesus itu semena-mena dengan kekuasaan, apakah pengikutnya itu merasa bahwa Yesus dihina? Saya yakin pemimpin yang masuk dalam hati adalah pemimpin yang menanggung seluruh kebutuhan hidup kita, maka akhirnya pemimpin itu dicintai dan masuk di dalam hati. Makanya kepala keluarga yang sungguh-sungguh kalau saya menjadi pemimpin atau raja itu ada di dalam hati anak-anak. Kalau anak-anak mangkel, anak-anaknya gak menghormati, itu harus refleksi. Saya ini raja yang seperti apa? Kok saya tidak ada di hatinya anak-anak? Jangan-jangan saya ini gagal. Jadi, apalagi anak sekarang ini. Sekarang itu kalau dulu kan walaupun orang tua galak semacam apapun saya, anak masih tetap sekarang kalau apa itu galak, jadi apa itu ya, jadi apa? Nah mereka lebih banyak memilih. Gereja melanjutkan tugas ini kan, dimensi hierarki dan institusional yang saya katakan. Lalu umat Allah, tugas pelayanan yang saya katakan, diakonia. Ternyata itu bagian dari misi menjadi raja. Pelayanan pastoral jelas, persaudaraan. Persaudaraan bukan sesuatu yang main kuasa, tapi bagaimana untuk saling bertumbuh dalam kebersamaan dan melayani keluarga. Jadi menurut saya karakter raja ya sungguh-sungguh menjadi daya kekuatan kita sebagai murid Kristus. Nah ini kembali yang baik ya. Ini kalau mas merapal misalnya, kembali yang baik kan sering kali dipakai sehingga apa?
gereja kita. Kalau Bapak lihat, ini luar biasanya kemudian merancang gereja. Ini beberapa kali sudah saya sampaikan di praktek kepada panitia renovasi. Ini ada 3 simbol eukaristis di sini. Ini salib, kemudian ada Maria dan Yohanes. Lalu ini tentu tentang betul, ini perjamuan terakhir. Kalau yang bawah ini apa kira-kira? Emmaus. Jadi ada 3 simbol yang dihadirkan. Maka gereja kita namanya gereja Sakramen Magus. Jadi Bapak Ibu mungkin saya sendiri kalau menceritakan itu ya saya tidak mengerti. Ternyata mereka membangun gereja itu tidak seperti orang duit, perancang, dipikirkan betul sehingga bukan memadam ke depan itu Sakramen Magus. Yang tahu, kalau yang nggak tahu ya tetap boleh itu ini ada simbol. Kalau ini peristiwa salib saya kira jelas ya. Ada Maria dan Yohanes ini. Ini yang kita harus ingat peristiwa apa? Ketika inilah anak gereja menyatukan dalam persekutuan. Lalu kalau ini sangat jelas ya. Soal persamaan terakhir yang terakhir. Kalau saya gandengkan dengan ini, semoga nanti kita menjadi selalu ingat tentang Trinitas Kristus ini. Menjadi imam jelas ya, kalau Anda lihat saya untuk soal pengurusan yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Dan itu juga membawa konsekuensi kita ambil bagian dalam pengurusan disimbolkan dengan salib. Lalu yang tengah-tengah ini adalah Nabi. Kenapa? Karena kehadiran Yesus di tengah murid-muridnya tidak hanya sekedar hadir, tetapi mengajar, membuka cakrawala para murid tentang misi Allah, pewartaan. Ketika Anda melihat di tengah ini, disadarkan akan panggilan kenal dia. Ya. Lalu yang terakhir ini Emmaus, peristiwa Yesus yang memberikan pencerahan kepada 2 murid yang sudah kehilangan semangat. Dan raja itu adalah orang yang memberikan pengharapan, menuntut pengharapan. Jadi kalau Anda nanti ke gereja lalu lihat ini, semoga ingat saya yang saya omongkan. Ada simbol ya, imam, nabi dan raja. Jadi tidak boleh lupa lagi. Setiap bisa dia tugasku sebagai imam seperti Yesus yang bisa. Harus mewartakan seperti Yesus dalam perjamuan terakhir bisa kumpul bersama murid-muridnya. Dan saya harus memandu, mengarahkan siapapun seperti Yesus dengan para murid di Emmaus. Amin. Saya minta berdiri. Saya kira selesai. Ini saya lewati karena ini hukum tentang Paulus. Ya. Nah, ini terakhir. Terakhir. Kita seringkali tidak mampu atau tidak memahami melayani. Kata-kata Bunda Teresa bahwa untuk sampai pelayan itu tahapannya ternyata panjang. Maka kenapa kita tidak saya itu melayani kok nggak ada buahnya? Jangan-jangan kita belum melayani sebenarnya, tapi kita masih menjalankan tugas. Untuk sampai melayani, ya tentu dalam karakter tadi, Trinitas Kristus tadi, dan perutusan itu dimulai dari ini. Adanya keheningan dalam batin kita, lalu keheningan ini mengalirlah ungkapan-ungkapan yang kita sebut dengan doa. Karena dengan ungkapan-ungkapan yang doa itu yang membuat kita hanya iman. Lalu dari iman itulah kita punya semangat dasar yang diberikan Allah oleh kasih.
kasih inilah saya bisa melayani. Karena ternyata sampai pada pelayanan yang sejati itu bukan orang yang kamu musuh, bukan orang yang hidup itu dengan diri. Kamu semua melayani apa? Saya mau stres, ini saya mau melayani aja daripada di rumah stres. Yang boleh ungkapan kamu manusia. Tapi menurut saya itu harus dimulai dulu, dituntut dulu. Oh ya, kalau kamu mau melayani, kenal dulu saya akan orang melayani di apa? Di APS, atau akan menjadi asisten imam. Dikumpulkan dulu supaya apa? Terbentuk kebersamaan. Itulah untuk kemudian. Kalau sudah sampai di sana, kamu sudah ngerti nggak Tuhan? Ya kalau kober, ya cuma setiap hari lah. Juga nanti pagi, sore, atau malam, 2 kali aja. Doanya di mana? Kamu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan doakan. Kalau mau tidur, Tuhan bosan apa? Nanti semua sekolah yang berkolaborasi sholat. Yo, ayo, ini ya. Jadi doa itu menyenangkan diri. Agar itu kita mengajari doa tapi memberi beban. Makanya saya selalu tidak akan menjawab kalau orang mengatakan doa yang baik kayak apa. Doa yang baik itu doa. Kamu sudah rutin berdoa, kamu akan menemukan ini doa yang terbaik. Kadang-kadang doa itu sudah orang berangkat berdoa sudah tak berbani. Wis ini udah lama ya. Kata-katanya apa? Jadi ketika kami berdoa jangan sampai karena sudah terbebani. Hanya kalau berdoa kan yang biasa saja. Terima kasih kami kumpulkan menotero terima kasih rezeki Tuhan ini juga kami pertemukan dengan orang-orang baik, ada yang bodoh, ada yang bodoh. Semua Tuhan, semoga semuanya ini bisa seperti rezeki dan membiarkan saya dan teman-teman yang berdoa nanti dan menyenangkan doa. Tapi karena doa itu ada unsur-unsur yang ada. Dan kalau kita ditanya gimana cara belajar doa, kita kan punya banyak referensi. Tapi sebenarnya itu orang yang sedang memang mencari doa, tapi orang yang mau berdoa jangan sampai ke sana dulu. Kalau sampai ke sana sudah tidak jadi doa. Tapi kamu doa yang baik apa? Ini harus kayu. Tidak Tuhan. Macam sopoi tidak jadi doa. Karena kalau kamu mau dari sini doanya apa ya? Orangnya ini kelihatan salah. Oh, ingat, coba. Ini kita harus sabar sama dia. Bagus. Tapi kalau dijalankan dengan imannya dia, oh, nah itu ada. Ini yang tidak muncul dalam pengalaman kita. Makanya saya selalu punya anak-anak orang ini sebenarnya menyenangkan, menjiwai. Karena kalau kita memikir anak-anak itu wajib itu. Harus ayat dari Yakobus, Timotius, Judas, KLKP. Ini agar doanya jadi tegar. Orang lain juga jadi tegar. Itu ini. Nanti jelas-jelas. Akhirnya kepikiran doa yang baik, kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Tapi kalau berubah dari hati itu, akan rasa. Tuhan, terima kasih. Di Bapak yang berada di tempat ini, ya kami semua agak kesel Tuhan, kami belajar. Kami mau datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dulu, ini menurut saya itu sesuatu yang menyenangkan. Oke, maka kita sudah punya pasangan, iman-iman dan pasangan kerja dan orang semacam itu. Nah, maka nanti
sampai sesi terakhir artinya itu malam pagi tim sampai menunggu waktu 2 malam. Silakan Bapak Ibu dengan pasangannya sharing tentang ini, 2 hal ini ya. Tapi menurut saya sudah saya ceritakan tentang prinsip itu ya, memang masih dalam prinsip umum ya. Tetapi menurut Bapak Ibu sendiri teman-teman, bagiannya caranya seperti apa saya ini? Lalu yang kedua, tantangannya selama ini apa? Nah, 2 hal ini obrolin. Ini waktunya saya serahkan kepada tim sampai jam berapa, terus kumpul dan berdoa ya. Gitu. Tentang sharing ini apakah ada yang ditanyakan? Ini sharing ya, kita menjawab pertanyaan. Oke ya, gampang ya. Ini cuma caranya ambil bagian gimana sih? Yang sudah dilakukan selama ini atau yang diharapkan juga boleh. Saya tuh kalau ambil bagian itu karena saya mau begini. Saya mau keluar dari kerja, saya mau tinggal di sana, saya mau melayani terus 24 jam. Ini makan kita ngomong. Bisa jadi pertanyaannya yang muncul apa selama ini atau dalam pikiran Anda yang sudah dilakukan atau yang direncanakan tentang apa soal ini. Tidak, 2 hal saja yang nanti muncul. Lebih-lebih menurut saya dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, teman-teman selama ini melayani di posnya masing-masing. Oke ya, amin ya. Oke, saya kembalikan kepada tim. Firman sendiri ya, tetapi kita juga punya yang namanya tradisi dan magisterium. Itulah yang terlembagakan dalam sebuah buku dokumen dan software-nya juga sudah ada sebenarnya buku-buku ini ya. Oke, ini untuk pengetahuan dan supaya Bapak Ibu juga tahu berarti apa melayani di mana bidang sumber. Tahu kan itu enggak ya, nah ini saya berdosa karena saya tidak memberitahu ya. Lalu ini yang bidang sumber itu kalau dalam BPP atau buku dalam bidang sumber sendiri itu punya 2 fokus ya. Yang pertama tentu adalah mengenal, membimbing dan mengarahkan serupan teman pada sumber-sumber iman. Jadi memang bidang sumber ini wilayahnya di sana. Bidang-bidang sumber yang kita tahu dirayakan dalam liturgi sakramen dan yang paling utama tentu dalam liturgi Ekaristi yang sering kita rayakan. Lalu kalau berkaitan program dalam arah dasar Keuskupan Surabaya ini memang mengarahkan pada 2 hal ya. Kuantitas, artinya bidang sumber ini saja usaha. Bidang sumber harus terus bertumbuh dan semakin baik. Lalu tentu soal kader yang bermutu, makanya program ini salah satunya adalah untuk mencetak kader yang bermutu. Jadi kita bukan pekerja tetapi pelayan. Harapannya ini yang sedang kita proses selama ini ya. Oke. Nah ini kalau mau lebih detail, jadi kita itu Trinitas Kristus ini ya, kami dan kaca Trinitas Kristus. Kalau dalam panca tugas gereja ini seringkali irisannya sekitar ini ya. Dalam panca tugas gereja. Kalau ditekniskan dalam beberapa pastoral dimasukkan dalam bidang-bidang dan Bapak Ibu itu masuk di sini. Lalu yang paling betul memang di bidang atau di seksi liturgi ini macam-macam sunya. Bahkan asisten imam secara kelompok di bawah rombongan paroki, tetapi secara tugas dia di bawah liturgi. Ini irisannya asisten imam itu di sana. Secara paguyubannya dia memang kelompok yang di luar bidang sumber, tetapi kalau dia berdinas dalam Ekaristi dia di bawah
liturgi, maka terjadi kebersamaan. Nah, ini pengetahuan umum saja supaya mengingatkan kita bersama bahwa kita ada di wilayah ini, kurang lebih, ya. Oke. Maka melanjutkan yang kemarin. Nah, ini ya. Kita itu semua itu mendapatkan imamat umum. Apa itu maksudnya? Ya, dibaptis itulah kita mendapatkan imamat umum. Kalau imamat khusus ya tak bisa presbyterium. Tetapi kita semua mendapatkan imamat umum yang artinya kita yang dibaptis ini harus mau mengambil bagian dalam perutusan Kristus Imam Nabi dan Raja. Nah, ini jelas akhirnya bahwa saya tidak mau dalam itu jangan dibaptis. Tetapi selama kita mau dibaptis, berarti kita mau mengambil tanggung jawab ini. Sebagai umat Allah kita harus menjalankan tugas sebagai imam. Diajak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sakramen dan liturgi, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen tobat. Nah, ini terutama itu maksudnya adalah fokus, bukan yang lain kita utama tapi ya. Dan umat Allah juga dapat ikut serta dalam tugasnya mengasihi Allah. Nah, ini mengasihi sesama, dasarnya kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu tidak bisa. Nah, maka orang Katolik itu selalu dikenal ajarannya itu memang vertikal atas, tetapi juga tidak bisa hanya ke atas, tapi harus samping mengasihi sesama. Kalau Paulus selalu mengatakan percuma kalau ngomong iman percaya kepada Allah tapi tidak ada efeknya, tidak ada efek, itu percuma, kosong. Menjadi nabi berpegang teguh kebenaran dulu, ya. Umat Katolik diajak untuk aktif dalam setiap karya kewartaan. Saya kira kita semua para pengurus ini menjadi bagian di sini. Dan yang lebih personal lagi adalah soal kesaksian hidup yang menurut saya menjadi tantangan kita bersama. Raja yang kemarin saya jelaskan soal kembali ini, diajak dalam tugas pelayanan. Yang saya maksud pelayanan kemarin yang menyatakan pelayanan dalam arti pelayanan dalam liturgi, tapi pelayanan kaitan. Lalu pelayanan pastoral kita semua yang terlibat dalam kepengurusan. Lalu persaudaraan, sejak kemarin saya kira dari tim Marcel dan teman-teman ini mengajak Anda sekalian untuk belajar soal ini. Persekutuan mungkin memang diawali dari keluarga tidak sulit, tapi ini sebenarnya harus menjadi melebar dan semakin meluas. Ini yang dimaksud dengan koinonia. Menjaga persekutuan itu ternyata menjadi bagian. Kita tidak lagi pengurusannya dia. Lalu yang tentu tidak boleh ditinggalkan pelayanan keluarga. Maka saya selalu mengatakan kepada para pengurus, kalau ada yang perlu dilayani di keluarga, layani. Tidak boleh meninggalkan keluarga demi melayani di gereja. Atau yang lebih ekstrim lagi adalah meninggalkan keluarga dengan alasan pelayanan di gereja. Karena ada ini suami saya tidak pernah di rumah, alasannya pelayanan di gereja. Lalu ya apa pun, dan apa sih yang anak merindu. Dan sebenarnya tidak mungkin, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kan? Pasti ini apa? Makanya saya selalu mengatakan, karena kalau keluarga tidak mungkin dilayani orang lain. Ya kita keluarga dulu. Makanya saya selalu kalau ada yang mengatakan kamu sedang fokus di keluarga, saya selalu mengatakan karena itu juga menjadi bagian yang penting ternyata dalam pembelaan.
yang saya bilang kompendiumnya rangkumannya dari katekismus gereja Katolik KKR bicara tentang hal yang sama sebenarnya. Ini hanya dirangkum dengan bahasa yang lebih mudah. Roh Kudus untuk mempersembahkan kurban rohani, jelaskan. Lalu kenabian ini jika maka ini sungguh hanya iman mereka memperdalam pemahaman dan memberi kesaksian dalam hidup. Ini dan seringkali dibahas di sesi katekisme atau KKS ya, sudah kita fungsi juga. Gimana kita temanya apa? Sebenarnya mau memperdalam pemahaman. Karena kadang-kadang kita itu tahu, tetapi kalau kita apa itu rohani. Nah ini kita juga perlu mempertahankan sebuah kalimat. Lalu rajawi yang jelas adalah bagaimana kita ada Yesus sendiri. Ya. Tetapi karena Kristus Allah yang menjadikan dirinya sebagai hamba. Ini perlu di mentalitasnya harus ditanamkan lebih dulu dalam perspektif pelayanan rohani. Maka dalam pertumbuhan iman gereja merangkum tugas Kristus itu dalam sakramen-sakramen. Maka kita mengenal 7 sakramen yang kalau dibagi menjadi 3 bagian. Sakramen inisiasi apa saja? Ekaristi, Karisma, ya. Artinya apa itu? Inisiasi. Inisiasi itu apa sih? Artinya anggota penuh. Inisiasi itu artinya sakramen yang menunjukkan menjadi anggota penuh. Maka 3 sakramen ini yang memang harus diterima. Kalau hanya 2, biasanya krismanya yang terlupakan, sebenarnya belum penuh. Kalau itu KTP ya KTP-nya saya titik, belum identitas yang jelas. Sakramen penyembuh, perminyakan sakramen orang sakit, apalagi tobat itu sakramen penyembuh. Jadi ini para kaula muda ini nggak usah sakit hati, putus cinta, sering-sering sakramen tobat supaya lupanya cepat disembuhkan. Itu juga bagian dari penyembuh sakramen tobat. Makanya tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita sakramen tobat itu kita lega sudah berusaha. Maksudnya adalah yang kita ini manusia. Kita tidak hanya soal beban fisik, tapi mental, psikis, rohani, batin itu juga punya gunanya sendiri. Nah ini yang perlu disadari. Cara kelulusan, imaman dan perkawinan. Ini kelulusan kemana maksudnya? Kelulusan ke dalam persekutuan. Jadi Romo ini memang secara khusus dia harus melayani persekutuan gereja sehingga dengan presbiter lapisan imamat dia bisa mempersembahkan misa untuk jemaatnya. Nah yang tidak disadari atau bahkan tidak dimengerti membangun keluarga itu juga melayani persekutuan. Makanya saya bilang keluarga-keluarga itu boleh anak lanang ya, supaya bisa melayani. Itu maksudnya itu persekutuan. Anak sing akeh, nanti ada yang jadi seksi misdina, ada yang seksi PMK, ada itu. Namanya cuma psikolog. Nah, terus dari Romo 15. Melayani keluarga tidak bisa lagi. Nah, ya apa sebaiknya Romo yang bisa proposal saja. Proposal Romo ini. Ya ini sarana proposal. Jadi hidup berkeluarga itu juga proposal. Ini yang kadang-kadang makan atau keluarga kami sendiri tidak tahu.
di dalam gereja atau pengurusan itu kan sebenarnya bagian. Dan itu kita sadari betul ketika kita memaknai lingkungan sebagai akar paroki. Ya. Dan tugas Kristus ini jelas ya, hanya saya kasih kalimat atau kata yang dalam dokumen yang lebih resmi ya, bahasa Latin ya, supaya minimal menangga, minimal nanti saya nanti juga. Nah, tetapi kita sadar betul bahwa urusan ini tidak langsung seperti chip yang ditanamkan di dalam diri kita. Kalau robot itu ditanamkan chip, dia akan jalan sesuai dengan apa yang diprogramkan chip. Tetapi kita manusia, kita bukan robot yang ditanam chip ini, tetapi kita tetap manusia. Inilah yang saya katakan sebagai situasi. Maka dalam perusahaan Tuhan Nabi dan Raja ini, kita tetap harus berhadapan dengan diri kita sendiri yang seperti ini. Maka ini ada satu perikop yang menurut saya bisa membantu kita untuk melihat situasi diri. Jadi soal penabur yang menaburkan diri, ada yang jatuh di pinggir jalan, yang berbatu-batu, semak duri di tanah yang baik. Dan itu harapannya kita harus sampai pada di tanah yang baik, sehingga pelayanan kita, aktivitas kita menjadi fungsionaris di DPP itu menjadi berbuah. Kalau tidak berbuah, jangan-jangan kita masih di tanah-tanah yang selain yang baik. Misalkan di pinggir jalan, ya kita mau jadi pengurus rakyat ini pokoknya diajak udah. Maka ketika terjadi sesuatu, kita tidak mau seperti apa. Jadi memang tidak perlu. Kalau yang kedua, yang kita akan membantu kan tangan tipis, jadi tubuhnya juga cepat berfungsi. Nah itu semacam reaktif. Pelayanan yang reaktif. Ketika gengnya masuk semua. Satu sakit hati keluar semua. Nah ini reaktif. Nah ini yang perlu disadarinya itu di situasi mana sebenarnya selama. Lalu yang semak beli, ya kita memang melayani, tapi masih dalam banyak pertimbangan dan kecemasan dan kekhawatiran. Rumah keluarga kami tidak baik-baik saja. Kalau saya nanti untuk orang ini, gimana pandangan? Gimana? Nah itu seringkali muncul. Itu sangat manusia, bisa. Ada juga soal zaman modern adalah orang yang bingung dengan waktu. Karena kalau sudah ada tercapal, menjadi pekerjaan yang paling sulit. Mau tanda ini jam ini, tanda ini jam ini, terus. Ya, ini situasi. Lalu harapannya adalah tanah yang baik sampai tanah yang baik. Maka ya kita harus menyadari diri kita di mana. Bukan berarti kalau tidak baik, kalau tidak di tanah yang baik, nanti saya tidak bisa melayani. Gitu. Kita sadar kita manusia yang masih di dunia, tentu masih ada kelemahan, kekurangan. Tetapi yang tidak boleh lupa, Tuhan itu selalu menanamkan demi ilahinya yang kita bisa sebut dengan talent, kekuatan, potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman tadi mencermati kebersamaan kita selama ini, dan karena ini kebanyakan mayoritas pengurus, Anda bisa lihat masing-masing pribadi itu punya potensinya sendiri-sendiri dan memberi refleksi para pengurus di gampang karena mereka sudah punya jiwa itu. Saya pernah melayani di pasukan mahasiswa, lalu sudah memberi refleksi untuk mahasiswa ini ngomong sampai elek gitu. Ini apa makanya? Ini jadwal
istirahat, jadwal makan itu yang selalu kita. Dan sekalian, saya tahu tadi malam Anda tidak istirahat dengan baik. Pasti mulai pagi tadi mesti sisi kayak burung yang lalu. Tapi Anda sangat antusias dari pagi saya luar biasa. Saya mau bangun aja suka. Wah ini sesi saya kan siap minggu sampai jam 10 lumayan hari minggu bisa makan ini saya. Ini mendengar Anda sudah pagi sudah ya, itu bagi saya. Dan dalam kesamaan tadi Anda bisa melihat ya, potensi pribadi masing-masing gitu. Ada yang gerak aja coba. Tapi ada yang nah itu boleh kalau suruh gerak sangat pusing habis karena potensinya di situ seniman ya itu potensi kita pasti bilang siapapun itu yang tadi punya geraknya cuma gini itu pasti baru itu kalau suruh nulis wah itu berubah geraknya yang memang begini ubah untuk sini ambil tapi ya kalau disuruh ngurus saya duduk mikir wah tak ngalihan nah ini potensi makanya saya yakin bahwa situasi apapun dimanapun kita Tuhan selalu menitipkan kalau dalam katekismus ini jelas ya bahwa kita sendiri minyak krisma, minyak wangi yang diberikan Yesus. Kalau Bapak Ibu saudara pernah mengikuti misa krisma, ada perkataan minyak-minyak itu. Pada waktu perkataan minyak krisma, prosesnya yang paling lancar. Karena yang lain hanya minyak zaitun itu. Tapi kalau minyak krisma, dia ditambah bansa. Yang nantinya itu adalah pemurahan. Dan ini yang membawa konsekuensi Imam Nabi dan Raja. Jadi setiap imam itu diurapi. Jadi Romo itu tangannya diurapi dengan krisma. Nah, wong itu disuci. Ada yang mau? Ayo, bosku itu kalau gini ya benar ya. Nabi dalam sejarah memang terurapi secara rohani. Apalagi raja memang berani diurapi oleh Tuhan sendiri atau bahkan Nabi atau oleh ibunya. Ini ya, ikuti Yesus. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung soal ini. Menyangkal diri, mengambil salib dan mengikuti Yesus. Nah, yang lebih penting dari ini adalah ini. Nah, kalau sudah menjadi utusan Imam Nabi dan Raja ini apa? Berani. Ya, kalau ingin Surabaya, kalau udah tetapi berani itu apa? Nah, 1, 2, 3. Berani menyangkal diri tidak gampang. Menjadi pelayan, apalagi kita melayani umat itu tidak gampang. Lebih mudah melayani di perusahaan. Karena ada struktur job desk jelas. Dalam melayani gereja itu yang pasti tidak dicantumkan dalam job desk itu adalah menerima kritikan dengan sabar, tidak ada job desk. Tetapi itu yang harus dilakukan terus sebagai pengurus gereja. Dan api menengah itu tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang menerima tapi kalau sudah salah nyelin utang ini memang tidak mudah. Maka menyangkal ini juga bisa dibagiannya tidak bisa. Nah, lalu apa yang mau saya jelaskan? Nah, ini juga saya pernah selain satu ini saya potong dari koleksinya asisten imam. Saya bilang bahwa menjadi asisten imam
dipanggil STI itu jangan pada yang jawab begini langsung siap. Kemudian ya mana sih? Oh ya. Jadi kan realitas kita. Jadi ada yang perlu semangat dan bisa ini jadi dinamis dalam pandangan kita menjadi fungsional. Bisa, wah itu dulu tapi ada yang turun, ada yang ini kurang dapat apa kalau untuk tukar apa? Ini sudah tahu tidak tahu. Ini berarti kita tahu berapa loh? Hitungnya tidak tahu dari mana? Prosedural sekali. Maksudnya kalau sudah bisa diganti tidak bisa saja untuk saya tidak berdaya. Kadang kita ketua lingkungan merasa tidak berdaya dengan umatnya itu juga. Pemerintah belum mengajukan pengurus lingkungan yang baru. Bagi ketua lingkungan itu kan juga umat ngomong. Kita cukup. Tapi Pak Kesana enggak ada. Ini Pak Kesana yang Oke, ini situasi ya, situasi yang tadi saya bilang kelemahan, kekurangan, kelebihan, kesanggupan dan tentu keraguan-keraguan kesalahan ya. Tidak mengerti, terpaksa juga bisa jadi. Pokoknya kalau sudah, mama tidak mau usul, wah, terus nolak untuk usul, walah. Mana tidak melakukan itu segitu serap apa itu bisa akhirnya pasrah sudah ini ada yang mengajak itu memang kita sudah saja dia orangnya terganggu di dunia apa kemudian ya ini kurang lebih lalu yang yakin ya saya tetap yakin apapun reaksi kita situasi kita kalau kita sudah job bahkan di SK menjadi pengurus pasti bukan karena kemampuan diri kita sendiri saja. Tidak, saya tetap yakin bahwa Roh Kudus yang bekerja. Amin ya. Kenapa saya yakin? Karena gereja ini kalau tidak ada Roh Kudus habis tantangannya luar biasa. Tapi ternyata gereja tetap berdiri sampai ribuan tahun. Dan itulah yang saya tetap yakin bahwa setiap orang yang diutus untuk menjadi pengurus di gereja, walaupun saya bilang imannya terpaksa, saya yakin terpaksa itu juga Roh Kudus yang membentuk. Karena manusia itu tetap diberi kebebasan. Tapi ketika ia bilang iya dan melakukan, Roh Kudus tidak akan membentuk. Itulah yang saya yakini. Karena dimanapun saya bertugas, baik di gereja maupun di pastor kapel, saya merasa seperti itu. Bagaimana mereka yang dulu terpaksa ogah-ogahan karena juga bertumbuh ketika akhirnya mau terlibat secara terus-menerus. Nah itu tandanya Roh Kudus juga. Kalau Paulus mengatakan supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kalau kamu punya potensi, punya sesuatu yang baik, kalau kamu terlibat dalam pelayanan ini pasti menjadi tidak sia-sia. Sudah akan ingatkan saja bahwa gereja itu menyadari peran kaum awam. Jadi gereja itu ada dua secara besar, kaum awam dan kaum terhabis. Lalu kalau ada tengahnya itu namanya biarawati. Maksudnya apa? Dulu memang gereja hanya dijalankan oleh hierarki itu oleh terhabis. Awam memang tidak ada keterlibatan apapun. Tetapi kalau sifatkan kedua mengingatkan gereja ya, untuk bagaimana awam ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Maka dalam katekismus itu dikatakan kaum awam seperti juga semua umat yang telah menerima Allah berdasarkan surat berkat Bapa Pisah dan Pemerintahan. Jadi diingatkan bahwa ya, awam itu juga mendapatkan karunia seperti yang tertabis secara umum. Lalu yang kedua
terpanggil atau dapat dipanggil ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau saya minta itu artinya dipanggil. Ada yang merasa terpanggil saya untuk pelayan. Tapi kalau promo yang minta itu yang begini dapat dipanggil. Jadi kalau minta tolong ya. Nah itu artinya ada ini bahasa katekisme dipanggil. Bekerja sama dengan para gembala mereka dalam melayani persekutuan gereja. Nah ini yang menurut saya perlu kita sadari bahwa kaum awam ini tidak bisa acuh tak acuh dalam persekutuan, tetapi dilibatkan dan gereja melalui konsultasi juga bahkan mendorong dan menyemangati kaum awam. Bahkan muncul dokumen yang namanya Christi Fidelis Laity, itu pelayanan kaum awam. Dokumen yang menunjukkan bagaimana peran kaum awam yang tentu disahkan oleh gereja. Oke. Nah ini ambil bagian menjadi imam, nabi dan raja. Siap? Ya. Siap ya. Walaupun kecil saya yakin itu semangat karena memang capek saja ya toh. Tapi sebenarnya enggak ya. Benar ya? Ya. Ya. Siap putus ya. Nah, saya punya foto bagus. Bagusan karena ada saya. Tapi ini konsul seperti tadi fotonya. Saya kuangsannya dan apa ya, kemeriahannya itu sangat terasa. Nah, kemeriahan betul kalau Anda lihat ini ada peran Anda semua. Ya, yang paling kelihatan itu asisten imam jelas ya, Justina. Tapi di belakang Justina ada siapa? Putri, istri PAPS. Di sini. Apalagi kalau yang ini jelas ya, ini siapa? Nah, dekorasi itu yang kelihatan itu yang dibuat orang tidak pernah kelihatan. Mereka berkarya dalam hal ini. Dia hanya kelihatan perbuatannya ini. Dekorasi orangnya nggak pernah tahu. Ini siapa yang benar? Nah, saya mengerja Bapak-Ibu sekalian, kemeriahan ini muncul ada. Ini ketika ada keluarga bidang sumber ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang mungkin belum menyadari betul peran Anda itu akan memeriahkan perayaan jemaat. Pantesan itu perayaannya meriah karena Anda sekalian. Saya bayangkan kalau aslinya cuma satu, istilah satu, ngomongnya begini satu orang, dia cuma gitu tak, mau meriah-riah. Tapi ketika ada istilah sekian, asisten imam sekian, walaupun orangnya kecil saja kelihatan, maka yang dibuat berhasil agak gede. Jangan kecil saja, itu bajunya gede. Inilah yang menurut saya perlu disadari Anda sekalian. Anda masuk dalam keluarga bidang sumber. Inilah buktinya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang terkasih, saya berharap dengan kebersamaan kita, lalu tentu proses yang seharian di dalam pelayanan rutin, kita menyadari. Kadang dalam pelayanan kita bertanya, apa sih buatnya? Apa sih yang bisa saya persembahkan? Apa sih hasilnya? Kadang-kadang kita masih selalu berpikir, pelayanan saya itu apa sih hasilnya? Mungkin kayak nggak ada. Tetapi saya selalu yakin bahwa ketika ada perayaan semacam peran itu nyata, yang tanpa kita sadari. Saya juga selalu mengatakan kepada Bapak Asisten Imam, jangan dikira kalau satu orang tiba-tiba tidak mau tugas itu persoalan sepele. Ketika Anda tidak bertugas dan Anda tiba-tiba hilang, ngomong nggak apa,
seolah-olah yang koordinator selalu itu kurang siji sopo ya, siji sopo sih ganti. Itu cuma satu. Artinya bahwa siapapun yang berperan masuk itu menjadi bagian yang sangat memenuhi perayaan. Ya. Nah ini kata-katanya saya serapi ya, karena bersama dengan ibu saya. Amor bikin pemuja apa? Artinya cinta mengalahkan segalanya. Karena dengan dijabis menemukan ini mahasiswa ya. Cinta mengalahkan semuanya. Kenapa saya mau mengatakan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tidak mudah memilih jalan pelayanan. Karena saya yakin ukurannya juga kita tidak pernah tahu seperti apa. Tetapi saya berharap kita dibekali oleh Yesus sendiri dan diberi contoh oleh Yesus sendiri tentang kasih cinta ini. Kalau Anda sudah pegang itu, pasti semuanya akan diberikan jalan. Kalau Agustinus kan cintailah dan lakukanlah semaumu. Karena kalau orang sudah mencintai, apapun yang dia lakukan pasti tidak akan pernah merugikan orang yang cinta. Cintai lalu kamu melakukan apapun untuk dia. Tidak bagi-bagi. Orang menikah dipikir melakukan semuanya, segalanya. Padahal belum mencintai. Ini yang kembali tidak, jadi muncul kebal-balan. Kalau Bapak Ibu nanti merasa dalam situasi pelayanan yang tidak enak dan tidak kondusif, Anda harus kembali kepada sumber sendiri yang namanya kasih. Dan biarlah sumber itu yang menuntun Anda untuk menentukan jalan keluar. Karena kasih itu pasti akan mencari jalan yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Amin. Sudah lupa ya. Ini Bapak Ibu, nah ini yang kita dalam sampai habis saya menangkap ini saya tulis sendiri ya. Ini peristiwa apa siapa ini? Saya kemarin duduk di belakang lalu lihat ini kok apa maksudnya bahwa dalam kebersamaan banyak generasi ya, generasi dan senior bahkan yang paling muda. Tapi apa yang saya lihat di sini mereka menunjukkan bahwa generasi hanya soal usia, tetapi kebersamaan tetap bisa ditumbuhkan satu dengan yang lain. Bahkan saya lihat di ruang makan yang saya bisa foto di rumah itu bagi gambar anak-anak muda-muda ini baiknya meliput-liput berasa menjadi dua dan yang kedua, nah ini saya kenal dua orang ini. Kemarin kan Desi ya mendoakan Clara ya, doanya itu dalam karena saya tahu nanti masalah itu. Gereja itu persekutuan, bukan relasi pekerjaan. Maka sampailah dalam relasi kebersamaan sebagai keluarga, saling menjaga. Ini usaha kita jadi parahi. Jangan bertanya dulu, ajak ngopi dulu. Kalau bertanya langsung, kok sudah ada aktif lah? Tidak melayu, tidak lagi sudah ada belum. Tapi isi, bisa jadi, ya itu yang terakhir ini tutup pagi. Kok di dalam ada buruknya? Ya, jadi itu sudah saya. Gambaran menurut saya luar biasa ini menggambarkan keluarga bagus. Kalau ditarik, saya senang ya.
seni semacam ini. Kalau ditarik dari depan, ini ada Yesus yang dibopong Maria, dan busuk yang semacam melindungi ya, dia mengatakan. Ya ini kan menurut saya konsep kebersamaan itu. Sebenarnya kita lakukan yang mau kita bawa siapa Yesus. Maka peran apapun kita, entah yang di depan seperti Maria atau busuk yang di belakang, tapi mereka tidak merasa bahwa yang paling dekat adalah mungkin Maria atau egois. Alam busuk ini perannya kedua selalu. Karena selalu perannya adalah di belakang Maria. Tetapi Maria selalu menyadari bahwa Yesus itu siapa. Maka peran inilah ya posisi dimanapun kita dalam kebersamaan narasumber ini, ya saya berharap kita punya relasi yang sama-sama, saling menjaga, melindungi, menguatkan. Maka di narasumber ini tidak ada yang menurut saya yang berpikir untuk kelompok. Saya bayangkan kalau PRS punya acara masih juga mendukung dengan doa-doanya bersamaan saja. Mungkin tidak hadir, tetapi ada yang mendoakan saya. Nah, saya tuliskan kata-kata ini, siapa? Oh siap itu maksudnya. Siap putus menjadi imam nabi dan raja dalam kebersamaan di narasumber. Terus ini gambarnya sebelum ini bisa dicoret di kali, tapi diberi tanda tanya jadi siapa? Ya, jadi siapa dan tanda ini kan kalau kalau tidak tanda tanya sudah bisa. Tetapi saya berharap ini jadi siap, bukan siap. Siap diutus menjadi imam dalam kebersamaan di dalam sumber. Amin. Nah, sesuai. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan dalam pengurusan. Ini yang juga selalu saya doakan. Bila saya ini mencontoh. Tidak saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama saya belajar tentang ini namanya literasi dan tidak berarti tadi. Yang menurut saya doanya sangat dalam supaya kita nanti terjadi sesuatu dalam langkah kita menjadi fungsionalis pelayanan itu kita tidak patah. Katakan doanya begini. Ubah hatiku supaya telah menerima pembinaan karena cintamu kepadaku. Nyatakanlah perangilah aku dengan cahaya. Kiranya aku boleh satu menghancurkan kesombongan yang ada pada diriku. Ini berkemalan rintangan yang membuat aku melawan cinta Tuhan. Aku telah menjadi musuh bagi diriku sendiri ketika aku mencoba mencari kedamaian dalam diriku dan bukan dalam diriku. Ini Tuhan di awal. Lalu yang kedua ini lebih tajam dan ini yang selalu saya bawa kemana-mana. Para fungsionalis, para pelayan supaya kita benar bisa mampu untuk menjalankan misi Kristus dan menjadi pelayan Allah. Kita harus terbebas dari keinginan dan ketakutan. Kalau kita masih ingin dihargai, kita pasti akan jatuh tidak dalam pelayan. Apalagi keinginan dicinta, kita akan menjadi tidak bisa berdiri dengan integritas kita. Kita akan menjalankan apa kemauan orang. Keinginan untuk gagal sebagai orang penting. Nah, kalau ini kita tidak bebas dari ini, kita selalu ingin dimintai nasihat. Apalagi keinginan untuk dihormati, dipuji, lebih disukai daripada menyukai. Keinginan untuk dimintai nasihat. Kadang ketika kita merasa dikuatkan, kita merasa senior, kadang-kadang kita bisa jatuh pada pelayanan yang seperti itu. Lalu ketakutan menjadi pengurus gereja itu kan kita seringkali akan muncul ini. Bahkan ketika kita sudah kelihatan aktif, bisa berfirman, juga dicurigai. Mungkin kalau yang tidak kita kalau
tapi tidak apa-apa. Kalau perempuan ini kadang-kadang kasihan, diejek, dilupakan, bahkan supaya pelayanan saya itu ditinggal harus membuat ini itu supaya selalu ditinggal, itu juga bahaya. Nah, memang Bapak Ibu seolah-olah ini kita kan manusia, kita juga butuh apresiasi, kita butuh, ya memang kita harus mengakui, tetapi jangan sampai kita jatuh di sana. Kalau kita jatuh di sana, kita akan mengalami kekecewaan. Jadi wis melayani kita sudah habis, hidup kita sudah gak tenang, isinya ngamuk, terus ngapain? Karena saya mengatakan ujung dari pelayanan itu harus menggembirakan. Kalau gak gembira, jangan kita berlayani. Kita masih melakukan usaha. Gembira bagi saya ukuran yang paling sederhana dalam pelayanan. Nah, yang terakhir malah begini, bila aku ramah berdarah supaya orang lain lebih dicintai daripada aku, supaya mereka bertambah besar di mata dunia, yang bertambah kecil yang tetapi supaya mereka pakai aku kesampingkan, supaya mereka mendapat pujian dan aku diabaikan, supaya mereka mendapat jalan yang lancar dan tersisihkan, supaya mereka lebih dalam segala hal, supaya mereka lebih suci daripada aku, supaya aku lebih suci sesuai kemampuan. Ini memang benar-benar menurut saya doa yang menunjukkan keinginan untuk menjadi rendah hati. Nah, Bapak Ibu, ini saya melakukan dimanapun pertemuan para pengurus atau fungsionaris gereja, pelayan-pelayan jemaat, karena saya mengajar supaya kita memang mau menyelaraskan apa yang kita lakukan dengan yang dilakukan Yesus ini. Yesus itu tidak hanya dihina, tidak hanya diinjak-injak, tetapi bahkan yang disalibkan sebagai seorang penjahat. Jadi apa yang dibereskan oleh kardinal bukan orang yang mau membuat sensasi, tapi dia mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri. Amin. Amin. Baik. Karena sudah amin. Nah, ini terakhir. Ya. Nah, ini sahabat dikeluarkan tim ini ya, luar biasa. Saya berharap supaya ada yang bisa kita bawa pulang, tuliskan di belakang ayat belakang ini apa yang ingin Anda tulis untuk menjawab tentang itu, komitmen Anda yang sikap atau perbuatan apa yang sederhana, yang kecil, yang besar silakan. Nah, nanti ditulis di sini, lalu dalam perayaan Kristi, nanti dalam pengantar, jadi kita dalam Kristi, dalam pengantar, saya berharap Bapak Ibu nanti maju ke depan, membawa ini lalu menaruh ke depan altar. Jadi ini kita persembahkan selama perayaan Kristi, tapi bukan dipersembahkan, tetapi di pengantar. Setelah nanti ada salib, dan salah, mengantar. Saya minta Bapak Ibu teman-teman sekalian membawa ini satu-satu, harus begitu lalu letakkan di depan altar. Nanti kalau disiapkan yang menaruh itu, dan biarkanlah tulisan Anda yang melihat hati Anda ini ada di depan altar dan semoga Tuhannya menuntut. Amin. Ya. Ini masih Pak tulis ya. Jadi sambil olahraga sedikit kita dalam saya kira itu dari saya. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga saya akhir ini. Semoga nanti menjadi rahmat untuk kita semua dan kita semua semakin disemangati menjadi imam, nabi dan raja. Terima kasih.